Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran PPKN bersama Ustazah Astri. Namun sebelum memulai kita membaca doa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustazah Astri izin untuk menyampaikan pijakan terlebih dahulu ya. Yang pertama, pastikan teman-teman duduk tenang. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek dengan tuntas. Yang keempat, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah teman-teman, di tema pekan ini adalah di tema 4, hidup bersih dan sehat. Nah subtemanya adalah hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai subtema hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Lalu untuk materi PPKN-nya adalah persatuan dalam bermain. Nah, sebelumnya teman-teman kita akan membahas dulu mengenai tema di pekan ini ya, yaitu hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Kita nyanyikan dulu lagu temanya ya bersama-sama. Nada lagunya Tik-Tik Bunyi Hujan. Nah, pasti teman-teman pernah mendengar lagu tersebut. Kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Si hidup bersih di tempat bermain. Ada wahana untuk bersama. Coba ingatlah kuman bakteri mudah menyebar di tubuh kita. Si cuci bersih tangan dan kaki. Gunakan sabun dan juga air. Gosok dan bilas, tak lupa ganti baju celana dengan yang bersih. Nah itu lagu temanya teman-teman. Nanti teman-teman boleh untuk mulai lagi di rumah ya. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap orang yang bersih. Hadis riwayat Tabrani. Nah, apa ya pengertian? Bermain adalah kegiatan yang menyenangkan dilakukan oleh seseorang atau berkelompok. Nah, tempat bermain itu apa ya? Tempat bermain adalah tempat dengan daya tarik yang terdiri atas wahana permainan. Yaitu adalah tempat bermain ya teman-teman. Nah, apa saja ya cara yang dapat dilakukan agar hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Ada yang tahu apa saja? Kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama adalah membersihkan seperti menyapu dan mengepel tempat bermain jika bermain di dalam ruangan. Nah, lalu yang kedua, merapikan alat-alat bermain setelah selesai bermain. Nah, pastikan teman-teman ketika tuntas bermain, pastikan dirapikan alat-alat permainannya. Lalu yang ketiga, benda mainan harus dicuci. Ada alat main yang sudah kotor, pastikan teman-teman langsung dicuci. Lalu yang keempat, tempat bermain selalu dirawat dengan baik. Nah, itu adalah cara agar hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, apa saja ya manfaat menjaga hidup bersih dan sehat di tempat bermain? Yang pertama, agar terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, tempat bermain menjadi lebih sejuk. Yang ketiga, lebih tenang dalam bermain. Nah, itu manfaatnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di PPKN pekan ini kita akan membahas mengenai persatuan dalam bermain. Kita bahas ya. Nah, saat bermain kita harus menjaga persatuan dalam tim atau kelompok dengan cara bekerja sama. Nah, apakah teman-teman tahu apa saja ya kegiatan bermain yang mencerminkan persatuan? Nah, contoh kegiatan bermain yang mencerminkan persatuan. Yang pertama adalah bermain sepak bola. Nah, pastikan ini bermainnya lebih dari satu orang ya. Lalu yang kedua, bermain gobak sodor.
Yang ketiga, bermain bola basket. Yang keempat, bermain kasti. Yang kelima, bermain kelereng. Yang keenam adalah bermain tarik tambang. Nah, itu adalah kegiatan bermain yang mencerminkan persatuan. Lalu sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Nah, ada yang tahu sikap apa saja? Baik, kita sebutkan ya satu persatu. Contoh sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Yang pertama adalah menjaga kekompakan kelompok. Yang kedua, mau membantu teman dalam kelompok. Yang ketiga, tidak saling menyalahkan antar anggota kelompok. Yang keempat, saling mendukung antar anggota kelompok. Nah, itu adalah sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, apa saja ya manfaat bekerja sama dalam bermain? Ada yang tahu apa manfaatnya? Nah, manfaat bekerja sama dalam bermain yang pertama adalah permainan berjalan lancar. Yang kedua, tercipta kekompakan dalam kelompok. Yang ketiga, tercipta kebersamaan dan kerukunan dalam kelompok. Nah, itu adalah manfaat bekerja sama dalam bermain ya, teman-teman. Apa saja ya akibat jika tidak bekerja sama dalam bermain? Nah, apa ya akibatnya? Yang pertama adalah terjadi pertengkaran. Yang kedua, anggota kelompok saling menyalahkan. Yang ketiga, tidak ada kekompakan dalam bermain. Nah, itu adalah akibat jika kita tidak bekerja sama dalam bermain. Nah, hikmah yang dapat diperoleh dari persatuan dalam bermain. Apa saja ya hikmahnya? Yang pertama, menumbuhkan lingkungan yang nyaman, tenang, serta aman. Yang kedua, menumbuhkan perilaku toleransi, serta sikap saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, memperluas relasi pertemanan dan persaudaraan. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah sikap persatuan merupakan sikap yang harus kita terapkan dalam berbagai hal. Dalam bermain pun kita harus mempunyai sikap bersatu karena dengan sikap ini permainan yang kita mainkan akan terasa lebih menyenangkan. Maka dari itu kita sebagai anak bangsa harus menjunjung tinggi rasa persatuan. Tidak hanya dipraktikkan dalam keluarga atau lingkungan sekolah tetapi juga dalam lingkungan bergaul agar tercipta sebuah hubungan yang baik. Selanjutnya, Ustazah Asih izin menyampaikan proyek PPKN. Ada 2 proyek teman-teman. Yang pertama, teman-teman menuliskan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Nah, menurut teman-teman, apa saja sikap yang harus dimiliki? Nah, Ustazah Asih sudah contohkan misalnya saling pengertian. Nah, itu ada proyek yang pertama. Selanjutnya proyek PPKN yang kedua. Nah, teman-teman, ada banyak keberagaman di lingkungan tempat bermain, termasuk kegemaran. Coba teman-teman sebutkan kegemaran temanmu di lingkungan tempat bermain. Nah, misalnya nama temannya siapa, lalu kegemarannya apa. Jadi teman-teman boleh menuliskan ya di buku tulisnya. Nah, teman-teman, itu saja informasi yang dapat Ustazah Asih sampaikan kepada teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah tuntas. Teman-teman pastikan mempelajari lagi ya di rumah. Ustazah Asih cukupkan kita membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan proyek ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.